Assalamualaikum, selamat datang di channel Terminal Bisnis Counter. Di channel ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan seputar dunia usaha counter. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adanya satu transaksi yang jumlahnya saat ini cukup meningkat di counter saya, yaitu transaksi top up saldo dana. Jadi begini teman-teman, dalam setahun terakhir, jumlah permintaan transaksi top up saldo dana di counter saya ini jumlahnya meningkat cukup signifikan. Baik itu meningkat dari jumlah transaksinya dan juga meningkat dari jumlah nominalnya. Jadi kalau di counter saya itu untuk sekarang ini rata-rata transaksi top up saldo dana itu bisa mencapai 30 transaksi. Bahkan tertingginya bisa mencapai 50 transaksi per harinya. Dan untuk nominalnya itu berkisar antara totalnya ya sekitar 2 juta bahkan sampai 4 juta rupiah per harinya. Itu dari transaksi top up saldo dana saja. Nah, bagi saya hal ini merupakan sebuah fenomena yang cukup menarik ya. Karena begini, dompet digital yang resmi yang ada di Indonesia ini kan cukup banyak ya. Ada Dana, ada GoPay, ada ShopeePay, ada Link Aja, ada OVO, dan dompet digital yang lainnya. Tetapi yang permintaan top up saldonya itu meningkat di counter saya ini hanya dari aplikasi Dana saja. Yang dompet digital lain itu jumlahnya sangat sedikit. Transaksinya ada, tapi jumlahnya sangat sedikit, mungkin perharinya hanya 2 atau 3 transaksi saja. Nah, kira-kira apa ya penyebab fenomena ini bisa terjadi? Kenapa top up saldo dana itu lebih tinggi daripada top up saldo digital lainnya di counter? Teman-teman tahu nggak apa penyebabnya? Nah, bagi yang tahu, boleh di-share di kolom komentar tentang apa sih penyebab fenomena ini bisa terjadi. Nah, kemudian apakah meningkatnya transaksi top up saldo dana ini memberikan dampak bagi counter saya? Iya, tentu jawabannya memberikan dampak. Tetapi dampaknya itu ada dari dua sisi, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Untuk dampak negatifnya, dengan meningkatnya transaksi top up saldo dana ini membuat potensi adanya penipuan di counter itu juga semakin meningkat. Jadi modusnya begini, konsumen datang minta isikan saldo dana sekian rupiah. Setelah saldo masuk ke akun mereka langsung pergi, langsung kabur. Biasanya alasannya mau ambil uang dulu di motor atau mengambil uang dulu di mobil, tapi nggak balik lagi. Dan kejadian ini sudah terjadi di counter saya. Bahkan di counter lain di kota saya itu mereka habis sampai ratusan ribu rupiah dengan modus seperti ini. Sehingga dengan kejadian ini membuat saya merasa diberi pelajaran, sehingga ini menjadi pelajaran bagi saya untuk saya merubah prosedur dalam melakukan top up saldo dana, dan itu saya terapkan kepada seluruh karyawan yang menjaga di counter saya. Kemudian untuk dampak positifnya, tentu meningkatnya permintaan top up saldo dana ini membuat omset ataupun jumlah transaksi perharinya di counter saya itu meningkat. Dan dengan meningkatnya jumlah transaksi di counter, tentu profit harian kita itu juga meningkat, atau keuntungan bersih yang kita dapatkan perharinya itu juga meningkat. Karena kalau kita ambil nilai rata-rata 30 transaksi dana per hari dan kita ambil jasanya itu Rp2.000 per transaksi, maka kalau kita kalikan 2.000 dikalikan 30 dan kita kalikan 1 bulan, itu jumlahnya bisa sekitar Rp1.800.000. Dan jumlah ini sudah bisa dipakai untuk menutupi gaji satu orang karyawan ataupun untuk menutupi sewa kios per bulannya. Nah, tetapi di balik dampak positif dan negatif ini, ada satu dilema juga yang saya rasakan ketika melayani top up saldo dana ini.
karena katanya aplikasi Dana ini banyak dipakai oleh pemain judi online untuk melakukan deposit saldonya, sehingga sebagian teman-teman pengusaha counter itu berpendapat bahwa kalau kita bantu seorang pemain judi online untuk mengisi saldonya, artinya kita membantu memudahkan pemain itu, orang itu untuk bermain judi. Artinya kita telah membantu orang lain untuk melakukan sesuatu yang haram. Tetapi sebagian teman-teman pengusaha counter yang lain berpendapat nggak semua orang kok yang pakai saldo Dana ini untuk deposit saldo judi online. Ada juga ataupun banyak juga orang yang menggunakan saldo Dana ini untuk melakukan pembayaran kiris ataupun membayar tagihan ataupun membayar belanjaan di supermarket, sehingga masalah saldo Dana ini mau digunakan untuk yang haram atau digunakan untuk yang halal itu kembali kepada si orangnya lagi, bukan beban menjadi kita, karena kita hanya melayani pengisian top up saldo Dananya saja. Masalah saldo Dana ini mau digunakan untuk yang haram atau yang halal itu kembali ke penggunanya lagi. Jadi dalam masalah ini ada dua pendapat ya di kalangan pengusaha counter. Jadi inilah dilema yang saya rasakan juga ketika memberikan pelayanan transaksi top up saldo. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah teman-teman pengusaha counter yang lain ini juga merasakan hal yang sama? Dan berapa sih jumlah transaksi top up saldo Dana di counter teman-teman sekalian? Dan juga apakah teman-teman merasakan dilema yang tadi saya rasakan, dan bagaimana pendapat teman-teman tentang permintaan top up saldo Dana di counter ini? Nah, silakan tulis pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar. Kita diskusikan untuk membuka pikiran kita dan juga pastinya untuk mendapatkan teman yang baru. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.